Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Video kali ini adalah video pembelajaran ya untuk topik yang kedua, network troubleshooting proses ya. Nah, di dalam melakukan network di dalam network troubleshooting proses ini ada beberapa tahap ya. Ini contoh tahapnya ya. Stepnya ada identifikasi masalah, kemudian pilih teori yang kira-kira mungkin untuk menyelesaikan masalah tersebut, terus melakukan tes teori yang kita pakai, terus kita merencanakan ya apa aja yang akan dilakukan, terus kemudian melakukan penerapannya. Nah, terus yang ke tahap kelima itu mengecek kembali ya apakah sudah sesuai. Nah, yang keenam itu adalah dokumentasi ya, apa yang sudah kita lakukan tadi. Ini yang step tahap pertama. Di sini kita mengidentifikasi problem ya. Nah, problem di sini ada banyak pertanyaan, beberapa pertanyaan yang bisa kita lakukan. What problem are you experience with your device? Jadi ada banyak ya istilahnya. Jadi yang perlu kita lakukan pertama itu adalah mengidentifikasi dulu masalahnya ada di mana sih gitu ya. Nah, untuk mengidentifikasi masalah ini itu ada banyak cara ya. Caranya, jadi tahap yang pertama di sini kita bisa melakukan yang up to down atau down to up ya, dari atas atau ke bawah, dari bawah atau ke atas gitu. Jadi gitu. Jadi dari bawah itu maksudnya dari PC-nya atau dari routernya atau servernya gitu ya. Jadi diurut dulu mana yang sesuai ya. Nah, setelah kita temukan, terus kemudian kita pilih kira-kira teorinya yang mana yang mungkin yang bisa kita pakai ya. Uh, nah, selanjutnya itu kita coba ya teori yang mungkin itu. Dicoba apakah dia bisa untuk menyelesaikan masalah itu. Terus kemudian kita coba kita terapkan di situ, kita terapkan permasalahan. Jadi contoh kasusnya misalnya ini tidak terhubung ke dalam jaringan misalnya. Kok PC A misalnya tidak bisa menghubungi PC B. Nah, terus kemudian kita pakai perintah misalnya traceroute ya. Nah, nanti putusnya ada di mana gitu ya. Nah, kalau misalnya putusnya ada di awal, berarti di situ yang harus kita fokusnya perbaikan di situ gitu. Nah, ini untuk memverifikasi full system ya. Jadi untuk memastikan bahwa tadi yang sudah kita lakukan sudah berhasil apa tidak. Jadi dengan perintah ping tadi contoh ya. Terus kemudian di sini ini penting. Tahap keenam ini penting. Kenapa kok penting? Karena kita akan kita akan melakukan istilahnya, jadi kalau suatu saat ada masalah yang sama itu bisa menyelesaikannya gitu. Ini contoh beberapa masalahnya dan solusinya ya, ada di sini ada beberapa masalah dan solusinya. Nanti bisa kalian pelajari lebih lanjut ya. Nanti sama ya, jadi masalah seperti ini itu seperti itu. Oke, mungkin sekian ya pengantarnya untuk topik ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.